selamat datang di podcast kita pada kali ini. Saya Anugrah Sofiarini sebagai podcaster kita pada kali ini. Dan ada dua narasumber kita, yaitu Kak Eva dan Kak Mei. Untuk Kak Eva dan Kak Mei, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eva. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STKIP Persada Akademi Kewasilaan. Perkenalkan, nama saya Francisca Mekasyana. Saya juga dari prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STKIP Persada Akademi Kewasilaan. Oke, selamat datang untuk Kak Eva dan Kak Mei di podcast kita pada hari ini. Nah, pada podcast ini kita akan membahas tentang keluarga dan masyarakat, dan ada yang kedua yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi PAUD. Nah, kita langsung saja untuk membahas tentang TIK bersama kedua bintang tamu kita. Nah, untuk Kak Eva dan Kak Mei, kalian berdua ini kan calon guru PAUD. Nah, saya ingin bertanya bagaimana peran TIK dalam pembelajaran PAUD. Mungkin Kak Eva bisa terlebih dahulu untuk sharing-sharing bersama kita. Oke, untuk menurut saya ya, peran TIK dalam pembelajaran PAUD sangat penting, di mana sekarang kan sudah memasuki era Society 5.0, dan di mana di situ pun kita semuanya itu pasti menggunakan teknologi. Nah, untuk peran dari teknologi ini, di mana dalam pembelajaran pasti kita ada salah satu yang kita tidak ketahui ataupun apa yang akan kita cari. Seperti contohnya ketika nanti kan sebagai guru ingin mencari nih pembelajaran atau media-media yang akan kita gunakan untuk mengajar, kan kita bisa searching di Google gitu kan. Terus bagaimana nanti pembuatan gini-gini, pembuatan medianya gimana, terus kegunaannya bagaimana. Nah, itu kan bisa kita lihat di Google ataupun media platform lainnya gitu kan. Nah, selanjutnya peran TIK ini juga dapat membantu guru nih dalam sharing pembelajaran, penggunaan media, terus sharing bagaimana nanti mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di mungkin di TK-nya. Terus, nah selain itu juga bisa membantu antara guru dan orang tua saling berkomunikasi, dan untuk anaknya bisa mengirim video seperti kan sudah membuat video lalu dikirim ke Google. Nah, itu kan bisa membantu tingkat pemahaman anak bagaimana menggunakan teknologi yang baik gitu, seperti itu. Nah, kan tadi Kak Eva sudah menjelaskan bagaimana peran TIK dalam pembelajaran PAUD. Nah, pastinya dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran PAUD pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Mungkin kami bisa sharing tentang faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Untuk faktor penghambatnya yaitu kalau misalkan di kampung-kampung itu kekurangan jaringan kan, terus kurangnya. Untuk faktor penghambatnya yaitu kekurangan jaringan, itu kalau di kampung-kampung. Nah, dan selanjutnya yaitu kekurangan guru-guru yang bisa mengoperasikan seperti komputer begitu. Dan untuk pendorongnya yaitu faktor pendorongnya memperluas pengetahuan guru maupun siswa dan meningkatkan kemampuan belajar. Nah, tadi kan terima kasih kepada Kak Eva dan Kak Mei yang sudah sharing tentang peran TIK dalam proses pembelajaran PAUD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keluarga dan masyarakat. Nah, apa sih fungsi keluarga menurut Kak Eva dan Kak Mei? Fungsi keluarga adalah yang pertama itu keamanan. Orang tua memberikan keamanan kepada anaknya. Yang kedua itu adalah fungsi sosial budaya, yaitu orang tua menjadi contoh dalam bertutur dan bertindak dengan baik bagi anaknya.
Yang ketiga itu adalah fungsi cinta kasih. Orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan yang untuk keempat adalah fungsi perlindungan. Orang tua memberikan rasa aman, nyaman, dan hangat di dalam keluarga kecilnya. Dan yang kelima itu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Orang tua mengajarkan bersosialisasi dan santun dan berpendidikan kepada anaknya. Terus yang selanjutnya fungsi ekonomi. Orang tua harus memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan ekonomi atau kebutuhan yang cukup untuk anak-anaknya. Oke, kita kan sering melihat nih keluarga yang mengalami perceraian kan akan berdampak pada anaknya. Lalu bagaimana jika salah satu atau sebuah keluarga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik? Nah, maka hal tersebut akan berdampak kepada anak tersebut. Anak yang mungkin melihat di dalam keluarganya mungkin sering berantem atau mengalami kekerasan. Nah, itu kan akan berdampak kepada kondisi psikologis anak. Selain itu juga kita sering melihat kan kebanyakan anak-anak sekarang lebih seringnya keluar daripada dia di rumah. Seperti mereka tidak betah di rumah. Nah, itu kan faktornya juga karena dari keluarga tersebut. Seperti yang kata Kak Mei tadi, keluarga harus bisa memberikan kasih sayang. Nah, karena keluarga tersebut tidak bisa memberikan kasih sayang atau perhatian, maka akan berdampak kepada anaknya. Anak yang tidak suka di rumah, sukanya berjalan-jalan, mungkin suka di luar. Nah, selain itu juga jika dari sebuah keluarga ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pasti akan mengalami yang namanya kekacauan di keluarga tersebut, di mana keluarga mungkin akan merasakan dampaknya sendiri. Nah, selain itu juga tidak ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Nah, seperti kita kan kalau tidak ada kerjasama maka fungsi tersebut kan tidak bisa berjalan gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Itu bisa juga dengan sering-sering untuk berkomunikasi. Sebuah keluarga nih mungkin jika ada satu permasalahan, selesaikan di situ. Dan jika permasalahan itu hanya untuk dari pihak orang tua, maka selesaikan secara orang tua. Mungkin bisa di dalam kamar atau dimanapun yang pastinya tidak ada anak. Nah, selain itu juga dari pihak anak tersebut, nah harus bisa menghormati orang tuanya, menghormati apa yang sudah aturan-aturan yang diterapkan di keluarganya. Oke, pembahasan yang luar biasa ya, sharing-sharing dari Kak Eva dan Kak Mei juga tentang TIK dalam proses pembelajaran PAUD dan juga tentang fungsi keluarga. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Eva dan Kak Mei bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih ya untuk Kak Eva dan Kak Mei. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Mei. Untuk kelompok kami yaitu kelompok 10 dalam memenuhi tugas UAS seni rupa, kami membuat sebuah karya yaitu berupa boneka tangan. Pada boneka tangan ini dapat berfungsi pada pembelajaran anak usia dini, yaitu dapat mengembangkan 3 aspek, yaitu perkembangan bahasa, lalu perkembangan kognitif dan motorik. Nah, bagaimana sih perkembangannya? Nah, dari bahasa, anak ketika melakukan atau menggunakan boneka tangan maka akan mungkin menceritakan sebuah cerita yang digunakan itu dengan boneka tangan. Ketika menggunakan boneka tangan pada anak, maka dapat mengembangkan perkembangan bahasanya. Di mana sih? Nah, bisa ketika menggunakannya, anak akan bercerita. Nah, melalui cerita ini akan mengembangkan bahasa, yaitu di mana anak semakin memahami atau mengetahui banyaknya kosakata yang dikuasai anak. Lalu yang kedua itu pada kognitif. Nah, ketika anak menceritakan, maka akan berhubungan dengan pengetahuan. Nah, di mana anak mengingat cerita yang akan diperankan menggunakan boneka tangan. Lalu selanjutnya itu pada fisik motorik. Nah, yaitu pada motorik halusnya. Ketika anak menggunakan boneka tangan pasti dia akan menggerakkan tangannya. Nah, itu termasuk ke motorik halusnya. Nah, seperti itu kegunaan boneka tangan pada 3 perkembangan aspek pada anak usia dini. Terima kasih.